Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar di kuliah Hukum Investasi, di mana materi perkuliahan kita pada hari ini adalah aspek hukum kepemilikan saham asing. Sebelum kita mempelajari sejauh mana aspek hukum kepemilikan saham asing itu sendiri, kita harus mengetahui apakah sebenarnya itu saham. Nah, di mana kita cari pengertian di sini adalah saham adalah suatu nilai atau pembukuan dalam sebagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham dijual melalui pasar primer atau kita sebut bahasa asingnya adalah primary market atau pasar sekunder atau secondary market. Nah, saham ini merupakan instrumen pasar modal yang paling populer di masyarakat. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Modal ini terbagi dalam 3 tingkat status, yaitu pertama adalah modal dasar, yang kedua adalah modal ditempatkan, dan ketiga adalah modal disetor. Nah, saham ini dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar atau peningkatan modal dasar. Nah, jadi jelas ya bahwasannya saham itu merupakan satuan nilai ya atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada kepemilikan bagian sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, itu tepatnya nanti saudara lihat di pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 itu. Nanti saudara perhatikan bahwasanya penanaman modal asing itu oleh seseorang atau natrah personnya, seseorang asing itu dalam statusnya sebagai orang perseorangan itu dapat menimbulkan kesulitan atau ketidaktegasan mengenai status hukum yang dipakai. Artinya, jika perseorangan secara asing menanamkan modalnya di Indonesia, maka tidak ada ketegasan memakai status hukum dari negara asalnya kah atau di negara Indonesia ini sendiri. Jadi perseorangan itu tidak diperbolehkan. Jadi dengan status adanya badan hukum atau rehpersen di Indonesia dibentuklah suatu badan hukum. Perseorangan tadi membentuk suatu badan hukum, maka jelas eh, perusahaan tersebut bentuknya adalah badan hukum Indonesia dan mengikuti aturan Indonesia. Dengan kata lain, adapun ketika ada penanaman modal asing di Indonesia ini secara PMA, penanaman modal asing, dia diharuskan dengan badan hukum, tidak boleh dengan perseorangan. Kepemilikan saham penanam modal asing ini, itu jika saudara baca nanti di PP nomor 20 tahun 94, itu ada dua. Yang pertama ada dia patungan, yang kedua adanya secara langsung. Patungan ini kita sebut namanya itu joint venture. Nah, dalam pasal 2 ayat 2 nanti saudara bakal lihat, dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Nah, sepertinya contoh pelabuhan, produksi, transmisi, serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom, dan massa media. Dalam pasal 6 ayat 1-nya nanti saudara bakal baca juga, saham peserta Indonesia sekurang-kurangnya adalah 5% pada saat pendirian. Nah, yang kedua tadi, yang pertama tadi kan secara joint venture atau patungan. Yang kedua tadi adalah secara langsung. Nah, ini melakukan penanaman modal secara langsung. Saudara buka di pasal 1 ayat 2-nya. Dalam jangka waktu 15 tahun, sejak produksi komersil wajib menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun melakukan pasar modal dalam negeri. Itu saudara baca lagi nanti di pasal 7 ayat 1. Jadi nanti kita akan pelajari mengapa ada aturan seperti itu. Saham suatu perusahaan, maka manfaat yang diperoleh antaranya berikut ini. Contohnya itu yang pertama adanya dividen. Nah, itu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada kepemilikan saham. Ada yang kedua itu tentang capital gain. Itu adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya.
Baru ada lagi manfaat non-finansial, yaitu timbulnya kebanggaan dan kekuasaan memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya suatu perusahaan tersebut. Jadi manfaatnya ada tiga. Yang pertama adalah dividen, capital gain, dan manfaat non-finansial. Nah, mengenai peraturan yang tadi setelah saya jelaskan, itu ada namanya divestasi saham. Istilah divestasi saham ini berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu divestment. Nah, namun ada juga ahli menggunakan istilah Indonesianisasi. Indonesianisasi ini tidak saja hanya berarti pengalihan keuntungan, tetapi lebih penting lagi adalah pengalihan kontrol terhadap jalannya suatu perusahaan. Jadi antara divestasi saham dan Indonesianisasi itu adalah sama. Jadi jangan nanti kalau saudara bingung, divestasi atau Indonesianisasi. Hanya perbedaan sebutan namun pengertiannya adalah sama. Divestasi saham ini adalah pelepasan, pembebasan, pengurangan modal sebahagian atau keseluruhannya kepada pihak lain. Nah, dalam definisi ini kita ambil kesimpulan bahwa divestasi itu dekonstruksi sebagai jual beli. Subjeknya sendiri adalah pemerintah dan orang lain. Orang lain ini maksudnya itu orang perorangan, natural person ataupun yang berbentuk badan hukum. Serta objek jual belinya itu merupakan contohnya surat berharga ataupun aset pemerintah. Jadi jelas ya, walaupun ada saham asing itu ditanamkan di Indonesia, namun ada nanti pemberlakuan waktunya. Misalnya harus 15 tahun, nanti sahamnya itu akan dialihkan kepada pemerintah atau kepada orang perorangan atau badan hukum. Nah, untuk di warga negara Indonesia ini sendiri juga. Kebijakan Indonesianisasi. Ini mengapa seperti itu? Menurut pendapat Hulman Panjaitan, ini Indonesianisasi saham ini dia memberikan pengertian adalah suatu proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional. Nah, baik melalui penjualan secara langsung atau direct investment, maupun jual beli saham di pasar modal. Nah, kebijaksanaan mengenai program Indonesianisasi saham berawal dari dicetuskannya hasil sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, yaitu pada tanggal 22 Januari 1974 yang berisi mengenai pokok-pokok kebijaksanaan sebagai berikut. Yang pertama itu peningkatan partisipasi nasional dalam perusahaan PMA menuju posisi mayoritas. Yang kedua, peningkatan penggunaan tenaga kerja Indonesia di perusahaan-perusahaan PMA serta keharusan. Sedangkan yang ketiga, itu adalah peningkatan partisipasi golongan pribumi baik dalam perusahaan PMA maupun PMDN, penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri itu sendiri. Inilah mengapa adanya kebijakan Indonesianisasi. Jadi, saudara harus pahami, bukan berarti ketika orang asing itu menanamkan modalnya di dalam Indonesia membuatkan suatu perusahaan, itu disebut ya kita kenal misalnya ante-ante asing, seperti itu. Tidak, karena Indonesia sendiri memiliki kebijakan-kebijakan. Bahwasannya bukan dia bisa memiliki itu selamanya, gitu. Bukan dia ibaratkan menjadi pengelola selamanya, memiliki saham selamanya. Tidak. Hal ini dipertegas lagi melalui pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 itu tentang PMA yang sekarang ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Nah, itu pada saat undang-undang tersebut ditentukan bahwa jangka waktu izin penanaman modal asing tersebut tidak boleh melebihi 30 tahun. Yang menurut pasal 3 PP nomor 83 tahun 2001, perhitungan jangka 30 tahun tersebut itu tadi ibaratkannya dihitung secara berproduksi secara komersil. Perusahaan tersebut itu tadi dihitung secara 30 tahun di pertama kalinya. Nah, setelah batas izin penanam modal asing itu berakhir, maka pihak asing harus mengalihkan jumlah sahamnya
kepada negara ataupun pihak swasta yang dipercayakan dengan menjualnya dalam bentuk saham. Dengan demikian, pengelolaan badan usaha setelah 30 tahun berikut akan dikelola pihak negara atau pihak swasta nasional tanpa pihak asing. Jadi jelas, inilah dia gunanya divestasi atau indonesianisasi saham. Salah satu guru besar, Profesor Herman Raja Guguk, memberikan pendapat bahwa menjelang 10 tahun dikeluarkannya kebijaksanaan indonesianisasi tadi, tidak banyak dapat diketahui berapa jumlah perusahaan yang sudah melaksanakan pengalihan saham, sehingga partner nasional menjadi pemegang saham mayoritas atau sedikitnya memiliki 51% dari saham dalam perusahaan joint venture tersebut. Nah, ini penting. Bahwasanya di 10 tahun itu sepertinya sudah dicicil perlahan sahamnya tadi. Setidaknya dari 10 tahun tersebut saham tadi yang awalnya mungkin nasional, misalnya dalam perusahaan patungan, tadi kan kita pelajari kan ada 5%. Kita hanya memiliki saham 5%. Namun 10 tahun setelah berproduksi itu, mulai-mulai perlahan itu dialihkan sahamnya, sebagian-sebagian hingga sampai 30 tahun mendatang. Begitulah menurut Profesor Herman Raja Guguk ini tadi. Sehingga paling sedikitnya memiliki 51% saham. Artinya ketika sudah 51%, itu dapat dikatakan adalah penanaman modal dalam negeri sudah. Dan perusahaan asing itu sudah dikelola oleh PMDN. Jadi dalam pertemuan kita pada hari ini, karena investasi itu kelasnya hanya 1 SKS, menurut saya cukup memberikan bagaimana itu aspek hukum saham asing di Indonesia ini. Dan next kita akan masuk nanti materi kedepannya itu tentang joint venture. Jadi kepada saudara-saudara, sebelum kita nanti mempelajari joint venture, saudara terlebih dahulu membaca dulu apa sih itu sebenarnya joint venture itu sendiri. Nah, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjajah.